Inspirasi dan Mandiri bersama Stella Masaharu yang dipersembahkan oleh Yayasan Damandiri. Radio DFM 103,4 Terminal Dangdut Orang Jakarta. 103,4 Radio DFM Terminal Dangdut Orang Jakarta. Saatnya kita masuk di Inspirasi Damandiri yang dipersembahkan oleh Yayasan Damandiri. Sudah hadir nih di studio Radio DFM Bang Datir Raharjo, pemilik usaha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini pemilik usaha jasa menjahit Datir Collection. Bang Datir. Iya. Ini kan Bang Datir ini sebenarnya ini kan adalah artis mule yang mempunyai sampingan sebagai penjahit ya Bang Datir. Apa kebalik? Sekarang sudah terbalik. Oh sekarang terbalik. Jadi akhirnya menjahit yang utama artis mule. Obat lelah. Oh obat lelah doang. Obat ini lelah udah setelah terbalik. kerja ya. Kenapa lebih menguntungkan ternyata ya menjahit itu ya? Iya. Mulai nggak viral. Semuanya nggak balik modal ternyata ya. Tapi itu tetap jadi obat lelah tiap harinya. Tiap hari ya. Kalau jahit sehari itu biasanya minimal bisa berapa Bang Datir? Kalau yang tanpa puring kemeja tangan pendek bisa 3, 4, kalau sampai malam bisa 4 kalau tanpa furing ya. 4 sehari manja tangan pendek tanpa furing bahan katun. Bang Datir bisa menyelesaikan satu jahitan itu hanya dalam waktu kurang lebih 6 jam. Wow. Itu hanya kalau ini lagi ada seragam gitu kan. Kalau seragam itu nggak ganti-ganti benang jadi ya lebih cepat daripada satuan itu. Tapi ngomong-ngomong, ini buka Datir Collection ini Bang Datir sejak kapan sih usaha ini? Saya lupa tahunnya, mungkin sekitar 2000. Sebelumnya buka sendiri? 9, buka sendiri apa ikut orang? Kisah awalnya gimana kisah awal? Sebelumnya kalau mau dari awal ditulis di bon nggak cukup. Nggak cukup di bon, ya. Tulisnya di mana dong kalau gitu? Di bon nggak cukup. Oke. Dia sih pakai nama Datir Collection setelah saya mensponsori acara di salah satu TV swasta. Iya. Jadi karena saya kebetulan kan hobi nyanyi, jadi sering ikutan festival. Dan pada saat festival itu saya buat kostum sendiri. Dan teman-teman sesama peserta itu pada tertarik dan menanyakan langsung saya, Bang jahit di mana? Saya bikin sendiri. Wah desainer ya? Bukan, nih penjahit biasa. Saya minta nomornya dong. Dari situlah mulai banyak teman-teman yang hobi manggung yang memakai jasa saya. Oke. Ya, salah satunya yang jadi peserta di TV itu. Saya sponsori dia terus. Akhirnya orang TV itu menanyakan, kamu kok siap banget jadi artis? Emang ada yang sponsori? Gitu. Ada namanya ini. Bang Datir namanya. Terus langsung lah dihubungi sama pihak TV gitu ya. Jadi memang kita nggak dapat apa-apa, tapi ada semacam promosi lebih mudah gitu. Iya. Tapi Bang Datir sendiri belajar jahit tuh emang hobi jahit apa sempat belajar jahit emang apa gimana? Sebetulnya karena putus sekolah itu. Saya lulus S1 D1 langsung kuliah. S1 SD? Iya. Oh, lulus SD langsung kuliah menjahit gitu ya? Belum ada sedikit pun arah untuk menjadi. Jadi sebelum jadi penjahit, sebelum terjun ke dunia jahit, berarti waktu itu ngapain dulu? Sebelumnya itu kerja di semacam asisten rumah tangga gitu. Oh oke. Lulus S1 D1. Terus di Tasik selama 2 tahun. Kemudian pas pulang ketemu temen pamer. Nih gue bisa bikin celana sendiri. Kaget dong, dari mana ceritanya? Ternyata di kampung saya itu ada orang yang buka kursus jahit. Jadi semua anak muda di situ kursus semua. Oh oke. Dari situlah dibawa ke Bandung. Berarti waktu itu Bang Datir masih muda ya? Masih krempeng. Masih kinyis-kinyis ya Bang Datir ya dulu ya? Pembalap waktu itu pembalap. Pembalap apaan? Muda berbadan gelap. Oh iya. Sekarang udah terang? Sekarang agak terang dikit tapi kadang gelap juga. Tergantung pencahayaan. Oh tergantung pencahayaan. Dia dari mana gitu ya? Oke. Terus sampai akhirnya Bang Datir jadi di kampung itu belajar ikutan jahit. Seharian pernah nyari lowongan kerja jahit.
pakai gunting yang tajam dikantongin di belakang sampai banyak robek-robek. Ya Allah, jadi modalnya gunting tuh? Iya. Itu setiap ada lowongan? Ada gerbang itu ditanya ada lowongan nggak? Aduh, akhirnya gagal. Itu berapa lama? 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun? Pokoknya selama di Bandung 3 bulan. Selama di Bandung 3 bulan. Akhirnya pulang lagi ke kampung. Habis dong ongkos? Ongkos habis nggak? Kan mesti tiap hari jalan. Ongkos sempat habis dong berarti? Oh, jalan kaki. Oh nggak naik? Ya karena muterin nyari lowongan itu. Kalau jalan naik kaki? angkot masa naik turun. Oh iya. Jadi bener-bener jalan kaki? Iya, kurus dong ya Bang Datir dulu? Pokoknya nggak ada lemak sedikit. Ini konsennya tapi hebat tuh 3 bulan. Terus akhirnya nggak dapat juga balik ke kampung? Pokoknya nggak. Si Bandung belum mengalami sedikit pun kesuksesan gitu. Akhirnya pulang kampung. Tapi akhirnya saya merasakan bahwa itulah Jakarta, kita harus jangan lembek dan harus berusaha keras. Jadi tidak selamanya ibu kota lebih kejam dari ibu tiri, tidak. Menurut saya, selagi kita benar-benar bisa berusaha, punya tekad kuat bahwa kita harus nggak bisa hidup di kampung, harus hidup di kota, ya bagaimana caranya dengan keahlian kita. Oke, tapi Bang Datir, kita kalau ngomongin body gitu ya, pernah nggak sih bikin, mungkin nih ya, kan kadang-kadang kan pas jahit, pas lagi langsing nih, terus seminggu itu banyak makannya, badannya gede, terus kekecilan, pasti dia nggak mau kan disalahin badannya? Iya, itu beberapa kali. Ada Seringan? yang mau mengakui bahwa dia badan dia yang bertambah. Iya, nggak mau, mana ada orang mau ngaku, biasanya begitulah. Ya dia lah emang resiko tukang jahit gitu. Jadi digedein bisa ya? Untungnya saya kalau bikin kupnat itu besar-besar itu dalam, jadi sangat membentuk dan bisa dibesarkan setelah kesempitan. Kalau kesempitan. Jadi bukan cuma baju kecil bisa, baju gede bisa dikecilin. Bang Datir pun kalau bikinnya di Bang Datir, ini baju kecil pun bisa digedein, ya. Ini baju yang aku pakai, ini tuh dibuat sama Bang Datir. Ini berapa tahun yang lalu, Bang? 1 tahun yang lalu, 1,5 tahun yang lalu ya, ini baju. Kemudian nih baju kan karena biasanya kan buat dipakai buat pesta gitu ya. Hari ini aku pakai lagi, jadi jarang dipakai. Tiba-tiba kok bajunya kayaknya menciut, ditaruh di lemari. Bukan salah badanku loh. Ini salah bajunya kayaknya, ya kan? Memang ada juga yang menciut. Ada kan ya, tuh kan. Alhamdulillah dibelain. Ini saya lagi membela nih. Emang ada kain yang menciut kan? Oh serius? Oh. Tapi kalau didiamkan saja sih enggak. Enggak, biasanya kalau dicuci kan? Kalau dicuci baru menciut. Kalau ini tapi didiemin nih bener menciut deh. Dicuci atau disetrika? Disetrika kadang-kadang kalau kain songket itu langsung kecil gitu. Makanya kalau kebanyakan kejadian jahit kain songket kalau tanpa disetrika keseluruhan sebelum dipotong, itu biasanya mengalami kekecilan. Kecilan atau ada kependekan. Berarti berapa bahan tuh? Kayak songket, terus bahan apa lagi yang nggak bisa? Songket yang paling. Songket juga enggak semua. Ada beberapa juga yang enggak ya. Oke. Ini berarti ntar bisa digedein ya Bang? Bisa. Makanya Jigut Mania, nanti kita balik lagi ngobrol seru banget ya sama Bang Datir dengan perjuangan hidupnya ya. Masih ingat tapi waktu itu artisnya siapa tuh Bang Datir yang di TV mana? Indosiar ya? Artisnya siapa? Ari Akademi dari Tangerang. Ari Akademi. Tapi yang lain juga pernah pakai pada saat show di daerah. Ada Danang. Danang juga pernah pakai. Akademi ya. Di Akademi Indosiar pernah pakai baju Bang Datir. Akademi pertama sama kedua sama The Terong gitu. Oh, di Akademi pertama, Akademi kedua sama The Terong tuh. Ya. Itu baju-baju Bang Datir tuh kalau Jigut Mania sempat nonton waktu tapi itu. Tapi nggak semuanya sih, kalau yang perempuan nggak. Biasanya laki ya? Oke ya. Tapi Lesti pernah jahit sekali. Sama Bang Datir? Wow. Ya, itu berawal dari situ. Kak jahit di mana sih Kak? Katanya ke Ari gitu nanya. Dikasih nomornya langsung BBM. Saya kaget karena saya ngefans banget kan. Halo, selamat malam. Halo, ini siapa? Ini Dede. Dede siapa? Dede Lesti. Saya kaget. Yang benar? Iya, menjahit. Langsung itu dari BBM itu dia pesan gitu, terus begitu jadi saya pikirkan kalau ukuran anak remaja segitu pasti ukuran patung es. Saya buat, langsung saya anterin ke asramanya.
tanpa dilihatin ke saya, dia keluar dari kamar mandi ngepas langsung bilang, tas pas ya saya pengen foto di sebelah gitu. Langsung dicopot lagi, diganti lagi, belum sempat foto kan. Akhirnya foto pakai baju tidur. Tapi dia bilang jangan diupload ya. Iya. Saya pikir ini suatu kebanggaan gitu, dan saya yakin ini bakal jadi orang berhasil ya. Gitu, Padahal waktu itu Bang Datir nggak pakai ngukur lesti tuh? Enggak. Tapi langsung pas. Tapi saat ketemu ngukur biar tahu pas. Oh, pas ketemu doang. Tapi udah di ininya kan, lancar-lancarnya kan waktu itu? Iya, karena saya pikir patokannya patung kalau anak muda gitu. Iya. Anak muda tanpa lemak patung. Anak muda tanpa lemak. Iya. Tapi emang sih ini baju dibikin Bang Datir beneran. Ini Bang Datir nggak pernah ngukur, sama sekali nggak pernah ngukur. Ini langsung pas ya, setahun yang lalu. Tapi sampai sekarang juga masih pas, cuma ada beberapa bagian ya. Masih gede ya Bang? Ini ketutup dalamnya Bang? Ini enggak. Karena kalau untuk orang muslim biasanya agak diperlonggar. Diperlonggar? Iya benar. Aku juga benar. Karena berarti tahu waktu itu, sampai sekarang pun tahu aku nggak pernah suka pakai yang ketat-ketat ya. Anak udah insaf. Apa lu Jeff ya, ketawa lo. Ya udah, terus kita bacain nih pertanyaan dari Jack Dutmani, udah banyak nih Bang Datir. Ini fansnya Bang Datir banyak banget ini ya. Habis ini kita bacain. Para Jack Dutmania. Tuh, jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Damandiri. Yes, kembali di Inspirasi Damandiri ya, masih ada Bang Datir, ini owner dari Datir Collection. Ternyata menjahit itu menjadi bisnis yang menguntungkan ya. Oke, Bang Datir, ini udah ada pertanyaan. Cuma di rumah doang aja dapat duit, orang yang datang coba. Iya, nggak kehujanan, nggak kepanasan, terus nggak pakai berdiri, duduk doang, ya kan? Tapi anehnya nggak kehujanan, kepanasan, tapi tetap gelap heran. Bawa norok kayaknya itu Bang Datir. Bawa norok kayaknya. Iya. Ini ada pertanyaan dari Mas Raka. Iya, ini udah dari kemarin siapin pertanyaan. Udah siap, banyak nih pertanyaannya Bang Datir ya. Waduh. Damandiri Lestari, aku mau berondong pertanyaan ke Bang Datir. 1, kenapa orang tua kasih nama Datir? Apa artinya? Pasti bukan dada terasa getir kan? Karena darahnya tinggi rendah, nggak stabil. Datir karena darah tinggi rendah, Mas Raka ya. Sejak kapan tertarik dunia fashion atau menjahit? Sejak saya masih anak-anak. Sejak masih dalam kandungan? Melihat teman kakak saya itu sepasang suami istri bekerja menjahit dari muda sampai sekarang kakek nenek gitu. Oh, ini karena waktu itu melihat tetangga ya? Iya. Dan banget. Apa ya, yang paling mungkin boleh dibilang dendam yang demi kebaikan gitu. Iya. Jadi pada saat anak-anak itu masih sekolah, orang tua itu memberikan baju lebaran itu merah putih dengan maksud supaya bisa dipakai untuk sekalian sekolah kan. Oh iya. Biar ngirit maksudnya. Baju baru, tapi bisa untuk sekolah gitu. Oh iya biar ngirit. Di situ saya malu, tapi yang penting baru udah biarin deh. Baju iya. Tadi dipikir apa, karena kan dengan maksud untuk bisa dipakai buat sekolah sekalian. Tadi aku mikir dengan maksud untuk dipakai untuk dikerek pas 17-an gitu kan. Enggak ya untungnya ya. Waktu itu sih tipis juga, akhirnya pantas juga dikerek. Jadi gitu tuh. Jadi dendam untuk kebaikan, dari situlah awal mula. Makanya sekarang ketemu kain sedikit pun saya simpen, nanti bisa dipadu padan dan jadilah seperti ini kemeja ini. Terus yang ketiga, dari usaha menjahit ini sudah menghasilkan apa aja? Alhamdulillah, anak-anak pada kuliah, rumah baru bikin ya, walaupun untuk ukuran menengah ke bawah ya lumayan lah, tapi belum ditempatin karena masih tinggal di rumah lama di seputaran Pisangan Baru. Jadi sementara ini rumah sih udah ada, tapi karena usaha masih di sekitar. Ditempatin sama anak saya yang pertama. Udah ditempatin sama anak yang pertama. Jadi Bang Datirnya, karena ini tempat usaha, orang-orang udah tahu nih pelanggannya Bang Datir adanya di situ ya. Kayaknya untuk hijrah ke daerah Cimanggis agak takutnya belum siap. Iya, belum siap lahir batin ya. Mudah-mudahan Bang Datir bisa segera mendapatkan hidayah ya untuk hijrah ya. Terus, apakah Anda berencana mewariskan keterampilan ini ke anak atau orang lain? Sangat. Tapi udah ada bakat belum kelihatan? Anak yang bungsu itu agak sedikit sering bikin tempat pensil dari
kain apa flanel. Waktu itu sempat dijual-jual, kebetulan ada sleting yang nggak kepake, jadi yang bungsu ya udah kelihatan ya bakatnya. Teman-temannya gitu. Dan saya benar-benar saya akan sangat kecewa kalau sampai usaha saya itu tidak diteruskan dan akhirnya mereka jahit di orang, betapa mahalnya kalau di butik-butik kan, kalau menurut saya. Iya. Kemarin apalagi pas anak wisuda tuh baju bagus banget tuh Bang Datir tuh. Itu salah satunya. Tuh kalau di butik dulu, itu waduh. Dulu padahal dia kalau suruh nulis apa status orang tuanya itu pekerjaannya apa, dia sangat malu mungkin ya. Jadi orang tuanya wira swasta tapi ada dalam kurung penjahit, dia agak sedikit malu. Sekarang dia merasakan sendiri betapa setiap hari itu butuh baju gitu. Iyalah pasti. Jadi sekarang lebih sedikit menghargai. Bangga lah sekarang. Iya. Tapi Bang Datir udah pernah ngomong belum? Nak, nanti kamu terusin usaha ya, kamu? Iya, saya sempat udah. Pokoknya saya wanti-wanti jangan sampai ini ditutup begitu saja. Kalau bisa pada belajar bikin pola sebelum saya nggak ada gitu. Jadi apa ya? Ada tapi penerus ya, tapi mereka mau ya? Maksud saya gini, mereka boleh aja bekerja di kantor atau di mana-mana pun, tapi tetap harus punya ruko jahit gitu. Sudah diteruskan minimal lah ya. Untuk baju sendiri kalau nggak dapat pelanggan ya, pokoknya yang penting baju sendiri tuh jangan jahit di tempat lain, pasti mahal. Akan merasa apa ya? Aduh, coba bapak gue masih hidup belajar, pasti akan ada kata-kata seperti jangan sampai menyesal. Bang Datir tuh pengen anak-anaknya selalu wanti-wanti itu. Iya, karena ayo dong kalau lagi libur kayak belajar pola. Kalau yang kecil udah sempat belajar sih, tapi belum serius kali ya. Masih pusing. Masih ada cita-cita lain yang mereka namanya juga masih muda kan, darah muda, masih pengen mencoba sesuatu hal yang baru kayaknya Bang Datir. Cuman makanya yang paling kecil itu abangnya bilang kamu jurusan bisnis aja gitu. Minimal bisa. Nah nanti kalau kuliah kebetulan tahun depan tuh insya Allah kalau mampu kuliah, cuman suruh ambil jurusan manajemen. Jadi mudah-mudahan bisnis sama manajemen itu digabung bisa menjadi seorang pengusaha yang bisa sukses gitu. Amin. Tanya dong sama Mas Datir, suka getok harga nggak sama pelanggan? Nah ini dia nih. Itu dia yang saya sering bilangin sama teman-teman, kamu kalau ada yang mendadak ini dong harga. Naikin. Saya itu dia yang saya paling nggak mau disebut menggetok harga itu. Kalau misalnya hari-hari besar juga kan, mohon maaf nih Bang Datir, aku dulu sebelum kenal Bang Datir pun juga ya, dulu nih kan jahit gitu ya, kalau hari besar suka dimahalin tiba-tiba. Enggak ya Bang Datir, kalau Bang Datir enggak, kalau masih normal gitu. Kecuali memang modelnya banyak payetnya, ini itu baru itu yang banyak payetnya, banyak bolongannya gitu kan, baru tuh harganya agak ribet. Tapi kalau misalnya celana udah standar, kalau celana berapa, kalau kemeja berapa gitu ya, bolongannya cuma di lengan doang. Cuman memang harga tidak bisa disamaratakan. Kadang lihat orangnya dari golongan mana, golongan apa gitu ibaratnya. Kadang kalau bos-bos gitu kan, mereka sudah terbiasa. Misalnya kalau yang normal 2,5, yang kalau bos-bos biasanya 300 gitu. Oh, paling bedanya tipis lah ya. Tapi masih wajar lah, karena dia beli jadi sampai 2 juta kan kemeja. Betul. Terus sukanya apa jadi tukang jahit? Sukanya kalau yang jahit langsing, duitnya banyak, banyak nawar, nggak rewel. Itu sukanya. Jadi kerjain dengan secepatnya. Berarti dukanya kalau gendut, rewel, itu dong dukanya berarti kebalikannya. Dukanya kalau udah bayarnya nawar oke lah, wajar ya, cuman maksudnya nawar tapi pengen hasil yang perfect gitu. Kadang-kadang aduh gimana gue mau semangat ngerjain baju Anda gitu. Kasih semangat lah dengan tidak menawar itu kalau bisa. Tapi wajar sih nawar, wajar. Yang penting jangan udah diturunin masih diturunin lagi. Kadang-kadang gue asal-asalan. Kadang-kadang. Ini jadi curahan hati seorang penjahit. Kalau mau nawar sekali aja, jangan sampai 2 kali nawarnya. 2 kali jadi kesel akhirnya. Sedikit gimana gue mau ngerjain dengan senang hati. Itu dilama-lamain tuh biasanya Bang Datir ya?
Oh, kadang seling. Saya buka-bukaan di sini. Iya. Jadi tuh tukang jahit ya kalau udah kesel begitu tuh ya. Kalau udah kesel itu hasilnya beda dengan yang dengan senang happy hati. gitu ya. Oh gitu ya. Makanya saya Kayak masakan juga berarti ya. Iya. Ya udah, jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi tetap di Inspirasi Damandiri. Oke, balik lagi di Inspirasi Damandiri ya, dan masih ada Bang Datir dari Datir Collection. Hari ini aku megangin banyak banget baju nih. Nanti bisa dilihat ya, dicek YouTube-nya Bang Datir. Selain baju yang aku pakai ini juga hasil karya Bang Datir. Ini banyak banget baju-baju contoh yang dibawa sama Bang Datir. Ini hasil karyanya Bang Datir juga. Nanti bisa dicek di YouTube-nya nih. Dan Bang Datir bisa mengerjakan ini hanya dalam waktu 6 jam. Hah? Kalau itu enggak. Oh enggak, kalau Anda ada payet-payetnya. Kalau bajunya aja bisa. Kalau ini bisa 2 jam. 3 jam bisa. Ini apa sih namanya dodot. Oh iya, bustier bisa cuma 3 jam bisa jadi. Wow, amazing ya Allah. Orang yang berlemak juga bisa langsing. Masa? Aku bisa langsing dong? Bisa banget. Oh, ini bisa diikat ya? Ada sleting sampingnya, jadi ini hanya untuk kencengin kendoran. Kencengin gendorin. Jadi aku bisa langsing dipakai ini nih. Tinggal kendorin tali. Oh kayak bisa dikendorin talinya. Ada nggak sih orang pakai bustier kalau keketatan gitu biasanya nggak jadi begitu kan? Aku lebay ya berarti Bang Datir. Lebay ya? Paling pada saat deket nanti. Habis itu udah biasa lagi. Coba enaknya di mana talinya? Nah. Di do apa di re gitu ya? Bisa di setel ya. Adanya apa nih? Coba. Nah, Bang Datir udah bikin ini nggak sih? Saya menghimbau juga buat teman-teman yang mau belajar. Silakan. Saya paling senang berbagi ilmu dan untuk yang bermanfaat gitu. Karena saya takut mati ilmu saya ke bawah, sayang banget gitu. Benar. Saya berharap ada orang yang bisa sukses karena belajar dari saya. Itu saya mungkin pahalanya itu akan luar biasa. senang sekali gitu. Iya. Dan saya itu caranya udah dipermudah gitu. Kalau dari kursus kadang-kadang kan titik A ke titik B. Itu yang mereka kadang-kadang baru ngeliat ininya udah pusing gitu. Kalau saya motong cuma titik sini, nggak terlalu pusing deh pokoknya kalau cara saya. Bang Datir akan mencari bahasanya itu cheating ya, apa sih, cari cara yang kasih cara yang paling mudah gimana cara bikin pola ya Bang Datir ya. Pertama ngukur itu dulu, cara ngukur dulu, terus pembagian hasil ngukurnya itu, misalnya untuk depan berapa, untuk belakang berapa. Jago hitungan juga berarti penjahit itu ya? Sebetulnya saya matematikanya itu nilainya kecil banget, tapi jago hitungan ya? Alhamdulillah bisa lah. Dan hobi gambar saya dari kecil itu ternyata saya terapkan di kerjaan saya ini, alhamdulillah. Jadi orang baru lihat gambar mereka udah yakin nih hasilnya bagus, gambarnya aja bisa, masa hasilnya enggak bisa. Jadi lebih sedikit meyakinkan kalau gambarnya lumayan bisa dimengerti gitu. Berarti Bang Datir nih buka kursus, kalau ada yang mau kursus Bang Datir ada biayanya nggak Bang Datir? Ya kalau untuk teman-teman mah nggak apa-apa, yang penting makanan aja ya, jangan lupa ya. yang serius, itu dia. Benar-benar bisa buat bantu ekonomi keluarga, itu saya lebih senang banget. Tuh, insya Allah Bang Datir akan soalnya bantu. Menurut saya menjahit itu seharusnya setiap perempuan tuh minimal bisa dengan mengasuh anak di rumah tapi sambil jahit, betul. Membantu ekonomi suami tapi tidak kemana-mana. Itu menurut saya itu alternatif menambah pemasukan yang nyaman dan aman menurut saya. Nah itu dia tuh ya. Tapi nih Bang Datir boleh nih ya. Kalau yang berminat pakai jasa Datir Collection, gimana caranya? Lokasinya ada di mana Bang Datir? Lokasinya tepat di seberang gedung Bea Cukai. Nama alamatnya Skip Ujung. Skip Ujung, belakang portal pokoknya. Depan portal. Jadi patokannya kalau busway Bea Cukai Ahmad Yani. Turun di Indomaret, jalan sedikit. Turun di pinggir jalan. Di pinggir jalan tuh gampang banget. Semua orang tahu Bang Datir, tanya aja yang mana gituin kan. Waktu itu juga nyarinya Bang Datir yang mana ya? Oh ini gituin kan. Terus berarti kalau misalnya ditutup rukonya, itu bukan berarti Bang Datir nggak ada atau tutup Datir Collection, enggak. Bang Datir lagi bikin smolet ya. Oke, Bang Datir, ini nih
Kalau mungkin nomor WhatsApp nih, kalau ada Jengdut Mania yang mau WhatsApp tanya-tanya sama Bang Datir, boleh kasih kali ya, kasih nomornya. 0878 377 66 139. Nah, apa nih tips terakhir nih, tips buat Jengdut Mania yang mau mulai usaha jahit, hal apa yang harus diperhatikan dan dipersiapkan? Yang dipersiapkan yaitu harus siap dulu menghadapi konsumen yang nantinya misalnya ada yang begini begitu, kita harus dengan sabar melayani. Oke. Terus pahami bentuk masing-masing orang supaya kita bisa, terutama untuk kebaya itu kita harus benar-benar bisa memahami bentuk tubuhnya dari samping depan belakang, itu harus benar-benar nempel di badan, jadi bentuknya tuh indah gitu. Kalau kebaya berarti agak ribet ya, Bang Datir? Justru menurut saya lebih gampang. Daripada Wow. saya, apa ya, lamanya main setrika. Kalau kebaya itu ibaratnya tanpa disetrika pun bisa, dipakai pun bisa, karena pas banget. Bisa pas gitu. Yang penting jatuhnya harus pas ya kalau kebaya ya, Bang Datir ya. Oke, itu dia tuh tadi ngobrol-ngobrol sama Bang Datir dari Datir Collection Jengdut Mania. Jadi banyak banget nih tips sukses untuk cara mengembangkan usaha jahit ala rumahan di masa pandemi ya. Karena Bang Datir nggak perlu tuh kehujanan, nggak perlu tuh kepanasan. Iya, kadang-kadang saya melihat yang di kolong jalan tol itu, ya ampun, orang-orang mau begitu apa? Jalanan di jalanan kehujanan, kepanasan. Kalau saya dengan duduk orang datang, saya sangat bersyukur sekali dikasih keterampilan sebagai penjahit ini. Iya. Tanpa harus punya ijazah beberapa lembar, tapi bisa menghasilkan duit dari duduk. Ijazah yang luar biasa menurut saya untuk seorang yang kandas sekolahnya itu. Karena Bang Datir juga usahanya luar biasa ya. Jadi istilahnya sekolah tanpa ijazah pun Bang Datir jalanin. Sekolah kehidupan itu yang paling luar biasa ceritanya. Bang Datir semua udah dijalanin ya. Bahkan sampai jalan 3 bulan untuk mencari pekerjaan, itu kan luar biasa. Bang Datir nggak naik angkot loh, gitu kan. Bermodalkan gunting sampai bolong-bolong itu celana. Ya nggak, bener nggak? Iya. Waduh kan, mantap. Makanya itu untuk para teman-teman semua yang mengalami kegagalan, jangan sampai putus asa. Kegagalan itu benar-benar, apa kata pepatah, kegagalan itu keberhasilan yang tertunda. Benar-benar itu. Oke. Tanpa gagal kita tidak akan belajar. Akan belajar ya, betul. Iya. Jadi kesuksesan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Kalau kegagalan adalah tertunda tapi tidak memperbaiki kegagalan itu, ya itu percuma. Juga percuma. Jadi benar-benar dengan tekad kuat merubah diri menjadi lebih berhasil gitu. Nah itu dia tuh Bang Datir. Terima kasih banyak Bang Datir Top, Datir Raharjo, Datir Smule, banyak banget ya namanya ya. Pokoknya Bang Datir, terima kasih banyak hari ini ngobrol-ngobrolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jengdut Mania hasil karyanya Bang Datir. Nih, ini kebaya harus pas. Jadi ini belakangnya cantik banget tuh. Cantik banget ya belakangnya. Tuh. Ini keren banget nih Bang Datir nih, tuh. Keren kan? Ini kebaya satu contoh. Ini namanya bustier. Bustier ini bisa membuat orang langsing dan hanya dikerjakan dalam waktu 3 jam. Tuh, ini bisa dipakai buat orang langsing maupun orang gemuk karena ini Bang Datir sudah memberikan sleting. Jadi benar-benar dipikirin banget nih sama Bang Datir. Contoh lagi, tuh. Contoh kebaya yang dibikin sama Bang Datir. Ini modelnya Bang Datir bikin sendiri. Jadi Bang Datir juga insya Allah kalau nggak punya model, Bang Datir bisa nyari ini. Bisa nyariin. Tuh. Ada tuh. Ini termasuk juga yang dibikinin sama diriku. Ini bajunya Bang Datir tuh. Tuh bajunya Bang Datir tuh. Tuh. Yang itu. Tuh, ada satu lagi bajunya yang garis-garis. Wah, gila. Nih keren. Ini Bang Datir tanpa ngukur ya. Tanpa ngukur ini bisa langsung jadi. Wah, lu ada kantongnya. Aku seneng kalau kantongnya ada. Tuh. Pas banget tuh. Tanpa ngukur. Insya Allah tuh.
Bang Datir nggak pernah ngukur ini. Barakallah. Jadi mau nggak? Jangan lupa langsung mampir ke Datir Collection ya. Di skip ujung itu di dekat Bea Cukai ya. Turun aja. Nanti kalau udah nyampe di portal, tanya Bang Datir mana. Tanya tuh di ruko, pokoknya dekat portal tuh ya. Soalnya keren banget. Silakan yang mau jahit, monggo. Yang nggak punya bahan bisa langsung WhatsApp Bang Datir, nanti Bang Datir bisa menyesuaikan bahannya juga. Oke? Yang belajar juga bisa. Ya mau belajar, Bang Datir sangat terbuka banget karena Bang Datir ingin sekali mewariskan ilmu jahitnya. Ya mudah-mudahan berguna bagi Jahit Mania ya. Oke, Bang Datir sukses terus ya. Terima kasih. Sukses. Alhamdulillah.